Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dan Saham. Hari Senin 11 April 2022, hari yang sangat acak market. Namun alhamdulillah kita sudah prediksi itu ya. Saya sudah share di grup umum. Kalau nggak salah saya juga share view saya tentang hari ini. Kalau di grup prioritas pasti saya ada share lah. Nah, IHSG ini candlenya cukup eh bukan cukup ya, jelek ya. Ini sangat-sangat jelek candle seperti ini. Open sempat dibawa naik ke high-nya ini saya kalau nggak salah kemarin ya, YouTube kemarin saya bilang IHSG ke 73 lah atau 735 atau 7355. Ternyata tepat hari ini high-nya di 7355, persis banget. eh Correct me ya kalau ternyata salah, saya lupa atau ini gambar terbaru saya juga lupa. Nah itu hati-hati, ini hati-hati untuk IHSG. Memang kemarin sempat bearish divergent, break nggak jadi ya, nggak jadi bearish divergent. Cuma kalau kita lihat time frame, sorry saya mau batuk dulu bentar. Oke, kalau kita lihat dari time time frame weekly memang masih masih oke lah gitu ya. Di sini belum, cuma dari sini ada bearish divergent. Kalau dari weekly, cuma kalau dari daily saya jarang pakai time frame weekly. Ini tetap masih ada bearish divergent bagi saya dari sini ya. Dari sini, sini ya. Ini ada memang agak jauh sih, agak terlalu maksa tanda kutip. Cuma ya ini plus didukung dengan bentuk candle yang seperti ini, jadi hati-hatilah, hati-hati. Menurut saya hati-hati. Terdekat ke channeling ini, atas ini ya, garis ini kalau masih jebol di sini dan di sini gitu. Itu kalau lihat dari eh, apa namanya pattern. Cuma kalau dari Vibo kita bisa lihat koreksi IHSG mau kemana sih ya, sama ya mungkin ke 7155-an gitu. Gitu. Itu untuk IHSG. Oke. Langsung aja kita ke request hari ini. Ini ya, request hari ini ada 15 seperti biasa, cuma ini nggak saya pakai karena keduluan ini ya. Tadi sempat nulis bull, cuma nomornya 15, kelewat ya jadinya 14, terus ini nulis lagi BRMS. Jadi saya pakai yang bull dan BRMS gitu. Oke, hari ini saya nggak kasih stock pick di grup umum karena memang saya kesiangan. Saya kesiangan bangun jam 9 lewat, saya baru bangun nggak tahu kenapa. Di rumah juga kesiangan semua, nggak ada yang bangunin. Nah ini IATA, request yang pertama silakan teman-teman kalau mau join grup ini ya, ini grup free setiap sore insya Allah kalau saya ada waktu akan ada request pembahasan setiap hari. Cuma 15 saja kita batasin. Nah kalau teman-teman mau lebih intens ya ada di grup prioritas. Ada menu fast trade, ada swing. Fast trade pun hari ini saya nggak kasih menu karena saya kesiangan. Ada swing ini banyak lah, salah satunya ITMG juga yang udah pernah saya share ya. Itu nah hari ini saya trade cuma dua, AGII dan Goto. Goto dua kali, yang pertama cuan, yang kedua baru masuk lagi. Terus AGII habis itu udah nggak banyak lah. Cuma itu aja, bukan nggak banyak, memang cuma itu aja. Jadi nggak banyak saya trade hari ini karena kesiangan, saya nggak berani banyak bertingkah ya di market yang hari ini ada Goto IPO, ada demo mahasiswa, ada apa lagi ya? Ya pokoknya itu deh, agak acak market hari ini. Oke, langsung aja ke request yang pertama, IATA. Sebentar ya. Sorry saya suka mute-mute lagi karena memang agak nggak enak tenggorokan saya. Masih belum sembuh long COVID ya. Nah ini saya bilang IATA closing hari ini di 286. Bagus sekali. Nah saya bilang di YouTube kemarin ya, IATA ini baru break. Next target 268 ya. Target scanning triangle-nya. Atau 286. Kenapa 286? Saya lupa ya dapat angka dari mana 286. Nggak tahu deh, saya lupa dapat angka dari mana. Pokoknya 286. Ternyata next hit 286 hari ini, bahkan lebih high-nya hari ini 292 ya. Cuma closing 286. Ya, kalau ngelihat bullish apa namanya patternnya bullish, ascending triangle, continuation.
lanjut 380 ya, semoga atau 388 di Vibonya. Kalau teman-teman buy on breakout ya, bareng saya rekom di 222, memang nggak officially rekom itu ya lumayan lah kalau dapat seperti itu. Punya di 288 ya. Saya nggak tahu kenapa ngambil di 288 ini termasuk FOMO, kecuali mau main arah ya. Kalau mau main arah sekali lagi ngambilnya persis di arah 294 arah hari ini. Cuma kalau nggak ngambil di arah yaitu resikonya gagal arah, dan hari ini gagal arah walaupun closingannya bagus. 288 saya rasa masih oke, besok kalau ke 294 sell TP1, TP2 semoga 310 318 seperti itu ya. TS-nya di mana ya? TS-nya kalau jebol 286 langsung TS aja. Kalau ngambilnya 28 berapa ini? 288 ya. Gitu. Bentar 236 high. Oke, nggak ada gap up ya, maksudnya nggak ada ninggalin gap, ini bagus. Volume oke, RSI sama JD semuanya masih oke. Semoga nggak bearish divergent gitu. Dia break new high lagi, RSI break new high lagi. Oke, itu untuk IATA. Agak cepet ya, sorry. Eh, TRJA ini saham yang banyak memakan korban ya. Kemarin saya review di YouTube, saya kemarin ya, ini kotak kemarin ya. Saya bilang tunggu di area 316, 317, ternyata hari ini kiss ya di 312. Nah, kalau teman-teman punya 340 ngambil ya boleh lah 340 ini time frame daily juga ada divergent ya. Divergent kecilnya di sini. Sorry ya teman-teman kalau saya agak batuk, jadi mohon doakan supaya cepet hilang nih. Nah, ini time frame kecilnya targetnya kemana? Nggak jauh dulu deh. TRJA nggak jauh dulu, ke sini dulu aja itu udah bagus. 382 itu udah eh, apa namanya? Sorry, ini kok. Nah, 382 380 itu udah bagus menurut saya, dan teman-teman bisa SOS di situ karena takutnya DCB lagi bahkan double divergent bisa jadi. Seperti itu kalau punya di berapa? 340, dan ini ada memang bearish ya, butterfly bearish pattern. Next LSIP, saya udah lama nggak mantau LSIP nih. LSIP punya di 1480, kenapa beli di pucuk saya nggak tahu ya kenapa ini beli di pucuk. Memang ini masih sideways, MACD RSI juga masih sideways juga, arahnya memang masih uptrend ya, belum ada pembentukan pattern yang berarti, cuma khawatir, hati-hati saya khawatir dia bikin apa ini namanya, double top. Harus wajib buang ketika 1380 ini jebol, kalau enggak bisa jadi dia akan eh, ke sini ya, break terus balik lagi ke sini dikit ya, double top jadinya seperti itu. Ini hati-hati untuk LSIP, saya nggak mantau, jujur nggak mantau pergerakannya. Untuk LSIP buangannya juga lumayan ya, kemarin volume tinggi hijau, hari ini koreksi dengan koreksi tipis dengan volume yang besar, jadi agak hati-hati dengan LSIP, dan itu main di pucuk harus disiplin saran saya. Next ini yang menarik juga ada BSSR punya di 4370, sejauh ini masih ini kok nggak muncul ya, agak lemot. Koneksi saya ini volumenya masih oke, dan dia memang masih mengarah ke atas dari RSI, dan juga MACD nggak ada divergent bearish juga, jadi masih, kecuali kita tarik dari sini ya, tarik dari sini pun nggak bearish divergent, masih oke lah itu. Ini memang ada area supply, khawatir saya dia akan balik lagi ke 3840, 3670 atau 3920. Jadi teman-teman hati-hati jika dia retest supportnya, kali ini belum sempat di retest ya, baru sekali, besarnya belum sempat di retest gitu. Dan ini ada apa, resist, ada supply, area supply, ascending triangle-nya break, target ascending triangle-nya capai, dan ini hati-hati jika ada koreksi, dan wajar menurut saya kalau koreksi by chart di situ. Kalau dari Vibo kira-kira sampai mana koreksinya? Ini kok. Nah, maybe ke sini ya 4090, dan di sini juga nih Vibo ini ya. Sorry, ini saya geser aja.
Vibo 0382-nya juga di 3830 sama dengan saya 3840-an gitu. Jadi hati-hati jika ada koreksi dan koreksi pun bagus menurut saya. Oke, lanjut Becap. Becap punya di 300, ambil di closing ya mungkin ini bagus, ini bagus. Pertama dia ada apa namanya? Scanning triangle setelah pattern bullish. Jadi ini pattern bullish continuation ini bagus sekali. Menurut saya ini pattern yang bagus gitu. Sebentar. Nah ini pattern yang bagus. Kalau misalkan dia akan break sampai kemana, yaitu nanti aja dulu. Nggak terlalu usah terlalu lihat targetnya. Cuma manage risk-nya dulu. Ah belepotan sekali hari ini. Manage risk-nya dulu ya. Ini ada resupply, terus dia baik lagi. Jadi dan ada buangan asing. Tadi saya sempat lihat. Jadi hati-hati mungkin kalau mau masuk pelan-pelan dulu aja. Semoga dia gini ya. Ini atau ini cup and handle juga bisa cuma kurang cantik. Jadi lebih ke scanning triangle. Mungkin dia akan retest sekali lagi baru break. Arahnya memang masih ke atas. Cuma jika break triangle-nya ini teman-teman wajib keluar. Apalagi punya di 300 seperti itu. Arahnya memang masih ke atas, masih ke atas. MTEK ya ini retest ya di supply-nya, sorry di area demand-nya 2670, punya di 2670, sekarang ada support di 2680 atau 27. Kalau memang punya di 2670 mungkin ngambil di closing di beberapa hari yang lalu ya. Kalau di sini nggak mungkin dapat. Saran saya kalau misalkan jebol 2680 ya udah jual BEP dulu aja karena potensi akan balik ke sini dan ini saya lihat ada potensi akan turun dari RSI dari MACD seperti itu. Hati-hati untuk MTEK. Kalau mau spek buy di support sini agak terlalu berbahaya menurut saya. Seperti itu dan kalau kita lihat koreksi dari Fibo-nya ya maybe akan koreksi ke sini. Maybe akan koreksi ke sini ya. 0382 dan ini masih bagus juga. Jadi hati-hati untuk 2670. Harusnya pasang TS aja kemarin. Gitu. Oke, lanjut DGIG punya di 204. Oh, ambil di closing. Saya juga udah lama nggak mantau DGIG ini. Punya di closing masih uptrend ya. Ini sangat eh, strong uptrend. Terus kemudian koreksi kena EMA 150 mantul lagi. Ini masih uptrend, masih kuat. Cuma membentuk shadow di atas. Jadi hati-hati. Punya di 204, TS di 200 aja. Angka psikologis itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau nangkep lagi ya di 196 kalau terlalu FOMO ya, terlalu buru-buru atau 186 gitu. Ini pergerakannya sudah cukup tinggi ya dari sini. Dari 140 ke 200. Jadi yang punya di bawah ini mungkin udah pada TP makanya ada shadow di atas. Gitu. Ini enggak ada bearish divergence juga. Next, BHIT kemarin sempat direview. Saya bilang ini saham MNC yang paling anomali, paling lemot di antara semuanya. Karena lotnya juga jumbo-jumbo ya, 1 juta lot, 1 juta lot. Kalau punya di 59, ini sekarang 60 ya apa namanya SOS aja atau TP aja ketika di 63 karena ini tesis ya 63 atau 61 gitu. Karena ini cocoknya untuk scalping nggak untuk nginep seperti itu. Ini memang potensi akan bikin eh, double bottom cuma rasanya masih belum. Walaupun volume hari ini tinggi, cuma tetap ada shadow yang lumayan tinggi dari 63 ke 60. Seperti itu. Jadi saran saya sell ketika 61 atau 63 atau 62 seperti itu. Next, Dewa ini yang luar biasa ya. Very strong uptrend, punya di 59 bagus. Bagus banget. Dia kemarin saya bilang ada bearish divergence, ternyata ini ya masih bearish divergence bahkan ininya high-nya terlalu tinggi gitu. Jadi mungkin ada koreksi dulu, volume besar cuma banyak yang TP ya. Ini di 7 high-nya 79, closing 71 itu terlalu dalam juga. Banyak yang TP, yang punya di bawah TP, bikin shadow di atas mungkin akan koreksi dulu. Koreksinya kemana? Ini koreksinya ke
72 udah lewat, mungkin ke 68 atau 55, sorry 68 atau 65 seperti itu. Kalau punya 59 TS aja langsung ketika jebol 58 dan tampung lagi kalau berani di 65 seperti itu. Atau dia bikin pattern dulu bullish flag atau penan atau apapun itu atau scanning triangle gitu ya. Seperti itu. Next, M Sky jangan sampai udah cuan malah jadi loss gitu. Bahkan jadi BEP pun jelek. Oh, sorry M Sky. Punya di 492 banyak yang ambil di closing ya. Ini masih pattern lama ya yang masih masih jalan, pattern lama yang masih jalan. Sekali dia arah 3 kali, ARB-nya berkali-kali. Ini arah, ini hampir arah. Nah, ini punya di closing bagus. Cuma hati-hati pertimbangan TP angka psikologi 1.500, kedua 508 atau ketiga untuk besok ada di 520. Itu kecuali mampu break boleh silakan hold. Memang ini masih uptrend jangka pendeknya. RSI mencoba mengarah ke atas, volume oke, MACD mencoba untuk reversal seperti itu. Good, ini tumben ya requestnya bagus-bagus semua, maksudnya ambil angkanya bagus semua, yang nyangkut cuma 1-2 dari tadi. Next DMMX, ya ini baru dibilang yang nyangkut 1-2, ini nyangkut lagi 1900 di sini ya, ini resist ya, ini resist. Ini saya udah lama kayaknya nggak review DMMX atau beberapa hari yang lalu ya. Ini resist 1900, kalau pernah di review mungkin kemarin ya ada yang review, saya bilang TS di 1900, harusnya teman-teman udah kena TS 1900, BEP pun nggak apa-apa daripada loss. Nah ini makin dalam ARB ya, luar biasa hari ini. Mungkin kalau teman-teman mau tunggu di area sini bawah baik lagi 1700 sampai 1630. Kenapa? Ini kena EMA 50 nggak kuat ya. Balik dan ini ada area demand di sini. Tunggu aja. Seperti itu. Untuk DMMX. Jadi better untuk besok misalkan ada pantulan cut loss, cuma saya rasa akan open gap down atau open langsung turun seperti ini ya. ARB open sebentar langsung turun lagi. Jadi manfaatin pagi untuk keluar, dan kalau memang jatuh cinta sama DMMX tampung di bawah aja 1635 sampai 1700 seperti itu. Next, buka lapak. Punya di 336 sangkut ya. Ini malah yang air-air banyak yang sangkut. Eh nggak tahu ngambil hari ini atau kapan, cuma peaknya saya bilang ini akan bikin cup and handle seperti itu ya. Ternyata ya ini ternyata semoga dia bikin cup and handle gitu. Sorry. Sini ya. Ya nggak apa-apa handle apa? Sorry, cup handle, head and shoulders yang kanannya agak lebar. Cuma mungkin dia akan bikin pola cup and handle, bukan inverse head and shoulders ke sini. Ini ya tunggu di sini aja. Ini Fibo 368, sorry. Ini Fibo saya kok. Nah, Fibo 0,5 ada di 324 besok ya. Cuma saya rasa akan lebih dalam, jadi tunggu di 0618 di area 310. Kalau teman-teman mau tunggu di sinilah boleh 310 ya. 310 teman-teman boleh ambil untuk si Bukalapak. Mungkin dia akan lama juga ya karena Goto baru IPO, mungkin dia geraknya akan kalah saing dengan Goto. Itu dia dia koreksi lumayan dalam hari ini. Oke, MACD ke bawah, RSI juga ke bawah. Jadi tunggu aja kalau memang mau masuk Bukalapak, tunggu aja jauh di 3 berapa ini? 310 ya. Ya, 310 308 lah. Seperti itu. Next, MLPL ini sama afiliasi Goto merah semua ya. Saya juga udah analisa kemarin di grup prioritas. Hati-hati, mungkin Bandar akan membalikan pola pikir retail bahwa oh Goto IPO kita ambil sama afiliasi MLPL, MPPA, Toba, Bird, AMRT dan segala macamnya. Ternyata malah merah semua. Bahkan hari ini si MLPL juga merah, dan saya rasa udah selesai perjalanan MLPL, udah selesai perjalanan MPPA. Saya rasa MACD ke bawah, RSI ke bawah. Jadi saya belum tahu apakah sentimen apa yang akan dibuat di emiten-emiten ini. Jadi kalau punya 238, saran saya mending cut loss, tunggu dulu ada
pola seperti apa atau dia akan membuat acara apa ya. Ini kalau tren besarnya ini ada area supply ya di sini. Kalau tren besarnya mungkin dia sorry masih akan buat ascending triangle yang panjang sekali. Itu masih bisa jadi ya, dan ini panjang sekali teman-teman. eh ini ya, sorry, ascending triangle super panjang ya dari sini. Ini akan panjang sekali. Bisa bisa jadi seperti itu. Jadi kita tunggu aja konfirmasi pattern apa yang akan dia buat. Jadi gimana Om untuk MLPL, MPPA, wait and see dulu. Kalau saya wait and see dulu. Seperti itu. Itu ya kalau punya mending kalau porsinya memang besar batasi resiko cut loss tunggu lagi di bawah sekitar 206 gitu. Atau kalau mau fresh down ya 206 lah di garis bawah ini. Cuma sepertinya akan berat untuk duo MLPL ataupun MPPA. Bull punya di 176. Ini emiten yang baru selesai ya, reponya saya nggak tahu apakah dia di repo lagi, kayaknya sih udah selesai. Infonya dia akan buyback atau red issue ya, saya nggak terlalu ngikutin emiten bull ini. Bagus dia, pagi sempat naik tinggi ya, cuma closingnya malah merah, inverted hammer, jadi ini kurang menarik bagi saya. Kalau teman-teman mau ambil, memang suka bull, ambil nggak apa-apa, sell di area sini, area resist dia ya, area supply dia di 169 sampai 173 itu area resist. Kalau teman-teman mau ambil, tadi punya di 176 ya, ngambil hari ini ya, FOMO hari ini ya, saran saya boleh FOMO. FOMO itu boleh asal tahu caranya dan teman-teman berani serta disiplin untuk cut loss seperti itu ya. Kalau teman-teman mau tunggu, beli di area sini. 149 1 sampai 155. Seperti itu. Ini untuk bull, tunggu di sini. Kalau FOMO, saran saya FOMO boleh, tapi harus disiplin cut loss. Dan sekarang udah terlalu dalam 176. 176 ya. Di sini, sorry, ini kok ya di sini ya 176, ini udah minus 7% lebih. Jadi batasi resiko atau mau fresh down dengan porsi yang lebih besar di sini. Cuma ini emitennya teman-teman harus tahu emiten apa, bergerak di mana, laporan keuangan fundamental seperti apa, itu penting bagi saya. Gitu. Next BRMS punya di 228. Punya di 228 bagus, ambil di ARB ya hari ini, dia ARB bagus. Ada area supply dia. Sorry, ada area demand dia di sini. Ya. Kalau besok teman-teman kalau ARB biasanya identik dengan open gap down, boleh tampung lagi di area 210 sampai 220. Saya udah nggak pernah mantau emiten ini lagi. Jadi ini menarik untuk teman-teman tunggu di area kotak sini gitu ya. Kalau kita lihat by Fibo juga sama ya, ada Fibo 0382 di 212. Itu area yang jadi kunci buat teman-teman ambil. Hari ini ambil, semoga masih cicilan pertama dan siap ambil lagi di kotak kedua. RSI ke bawah hati-hati, MACD juga ada indikasi untuk ke bawah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi silakan kalau mau join di grup umum, linknya ada di deskripsi. Di grup prioritas juga silahkan hubungi admin yang ada di sini @dansaham_admin gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.